Gaza, itulah nama hamparan tanah yang luasnya tidak lebih dari 360 km persegi. Berada di Palestina Selatan, terjepit di antara tanah yang dikuasai penjajah Zionis Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok di sepanjang daratannya. Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini. Namun, jangankan menguasai, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel sangat kesulitan. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Blokade rapat yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi, telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun, penduduk Gaza tetap bertahan, bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin menguat. Akhirnya Israel melakukan serangan habis-habisan ke wilayah ini sejak tanggal 27 Desember tahun 2008 hingga tanggal 18 Januari tahun 2009. Mereka mengguyurkan ratusan ton bom dan mengerahkan semua kekuatan hingga pasukan cadangannya. Namun, sekali lagi, negara yang tergolong memiliki militer terkuat di dunia ini harus mundur dari Gaza. Di atas kertas, kemampuan senjata AK-47, roket anti-tank RPG, ranjau, serta beberapa jenis roket buatan lokal yang biasa dipakai para mujahidin Palestina, tidak akan mampu menghadapi pasukan Israel yang didukung tank Merkava yang dikenal terhebat di dunia. Apalagi menghadapi pesawat tempur canggih F-16, heli tempur Apache, serta ribuan ton bom canggih buatan Amerika Serikat. Akan tetapi di sana ada kekuatan lain, yang membuat para mujahidin mampu membuat kaum penjajah itu hengkang dari Gaza dengan muka tertunduk, walau hanya dengan berbekal senjata-senjata kuno. Itulah pertolongan Allah yang diberikan kepada para pejuangnya yang taat dan ikhlas. Kisah tentang munculnya pasukan lain yang ikut bertempur bersama para mujahidin, semerbak harum jasad para syuhada, serta beberapa peristiwa aneh lainnya selama pertempuran, telah beredar di kalangan masyarakat Gaza, ditulis para jurnalis, bahkan disiarkan para khotib Palestina di khutbah-khutbah Jumat mereka. Berikut ini adalah kisah ajaib tersebut, dari berbagai sumber untuk kita ingat dan renungkan. Tapi sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Pasukan berseragam putih di Gaza, ada pasukan lain membantu para mujahidin Palestina. Pasukan Israel sendiri mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari di penghujung Januari tahun 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Qasif dan Jabal Ar-Rois, tepatnya di Jalan Al-Qoram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filistin Al-Aan, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut-turut setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Cerita lain yang disampaikan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassami, juga menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi, masuk kelompok mana?" Si sopir pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawaban satu-satunya yang ia miliki. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel.
Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Cerita tentang serdadu berseragam putih tak hanya diungkap oleh mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa personel pasukan Israel sendiri menyatakan hal serupa. Situs Al-Qassam memberitakan bahwa TV Channel 10 milik Israel telah menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta. "Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Hingga saat itu juga saya buta," kata anggota pasukan ini. Di tempat lain ada serdadu Israel yang mengatakan mereka pernah berhadapan dengan hantu. Mereka tidak diketahui dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. Masih dari Channel 10, seorang tentara Israel lainnya mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Cerita ini menggelitik banyak pemirsa. Mereka bertanya kepada Channel 10, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah malaikat bantuan Allah, sebagaimana Allah telah membantu dalam perang Badar dalam Al-Quran? "Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Ada lagi kisah karamah mujahidin yang kali ini disebutkan oleh Khatib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nasirat Gaza yang telah ditayangkan oleh TV Channel Al-Quds, yang juga ditulis oleh Dr. Abu Rahman Al-Jamal di situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan, ayat-ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang khotib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut pasukan Zionis yang melalui jalan tersebut. "Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya kemudian melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank yang beriringan menuju jalan tempat saya menanam ranjau," kata pejuang tadi. Akhirnya, sang pejuang memutuskan untuk kembali ke markas karena mengira ranjau itu tidak akan bekerja optimal. Maklum, jumlah musuh amat banyak. Akan tetapi, sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara, "Usbut, sabatkallah," yang maknanya kurang lebih, "Tetaplah di tempat maka Allah menguatkanmu." Ucapan itu ia dengar berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya. Akan tetapi saya malah terkejut, karena tidak ada seorang pun yang bersama saya, ucap mujahidin itu, sebagaimana ditirukan sang khotib. Akhirnya sang mujahid memutuskan untuk tetap berada di lokasi. Ketika sebuah tank melewati ranjau yang tertanam, sesuatu yang ajaib terjadi. Ranjau itu justru meledak amat dahsyat, tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka harus diangkut oleh helikopter. Sedangkan saya sendiri dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, melalui lidah khotib. Cerita yang disampaikan oleh seorang penulis Mesir, Hisham Hilali, ikut mendukung kisah-kisah sebelumnya. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat, berjaga, mengatakan, ketika saya mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, dan tidak ada seorang pun di sekitar, akan tetapi saya mendengar suara orang yang bertasbih dan beristighfar, saya berkali-kali mencoba untuk memastikan asal suara itu. Akhirnya saya memastikan bahwa suara itu tidak keluar kecuali dari bebatuan dan pasir.